Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas materi mengenai tabung. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 9. Yang pertama ada Ila Rizky Utami, kemudian Fitri Handayani, dan yang terakhir Miftah Fauzan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Mohon disimak ya teman-teman. Langsung saja ke pengertian dari tabung. Tabung merupakan suatu bangun ruang yang disusun oleh 3 buah sisi, yakni 2 buah lingkaran yang memiliki ukuran sama, serta satu segi empat yang menyelimuti atau mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, selanjutnya itu ada bagian dan ciri-ciri tabung. Dilihat seperti pada gambar yang tertera. Bagian dari tabung itu ada tutup tabung. Nah, di antaranya jika dibagi dua itu ada diameter tabung, kemudian ada selimut tabung, ada tinggi tabung, ada alas tabung, dan ada jari-jari tabung. Selanjutnya ada ciri-ciri tabung. Ciri-ciri tabung itu dia memiliki atap, memiliki alas, memiliki selimut, dan memiliki rusuk. Selanjutnya ada unsur-unsur tabung. Yang pertama ada sisi tabung. Sisi tabung merupakan bidang yang membentuk suatu tabung. Sisi tabung terdiri atas 2 buah lingkaran serta 1 buah selimut. Yang kedua ada selimut tabung. Selimut tabung merupakan suatu bidang yang menutupi bentuk tabung. Nah, selimut tabung ini mempunyai bentuk persegi panjang. Lihat di pojok kanan atas gambar. Di situ ada gambar tabung dan gambar jaring-jaring tabung. Nah, jadi sisi tabungnya itu ada 2 buah lingkaran dan selimut tabung. Selanjutnya dari masih unsur-unsur tabung, yang ketiga ada diameter. Jika salah satu alas maupun tutup yang berbentuk lingkaran dipotong di tengah, maka akan menjadi ukuran yang sama, di mana jarak potongan itu disebut sebagai diameter tabung. Nah, kemudian ada jari-jari. Jari-jari merupakan setengah dari diameter tabung. Lihat pada gambar juga, itu yang titik-titik R itu adalah jari-jari, dan jika dia full sampai ujung itu dia dinamakan dengan diameter. Nah, selanjutnya ada bagian tabung. Jadi bagian tabung ini terbagi menjadi 2. Ada tabung tertutup dan ada tabung terbuka. Nah, jadi kalau tertutup itu yang seluruh bagian atau sisinya itu tertutup, maupun alas ataupun tutup. Nah, sedangkan tabung terbuka adalah tabung yang salah satu sisi alas atau atapnya itu terbuka, atau bahkan bisa juga dua-duanya. Dilihat pada gambar ya. Selanjutnya ada sifat-sifat tabung. Yang pertama, tabung tersusun atas 3 buah sisi, yaitu 2 lingkaran sama panjang dan 1 buah segi empat. Kemudian yang kedua, 2 lingkaran yang ada pada tutup tabung memiliki peran sebagai tutup tabung dan juga alas tabung. Yang ketiga, selimut tabung adalah bangun segi empat yang berfungsi untuk mengelilingi tutup serta alas tabung. Selanjutnya, tabung tidak memiliki titik sudut. Kemudian tabung memiliki 2 buah rusuk, yaitu rusuk yang mengelilingi alas serta tutup tabung. Kemudian jari-jari tabung merupakan panjang jari-jari lingkaran yang terbagi menjadi 2. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Ila. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang jaring-jaring tabung. Jaring-jaring sendiri yaitu suatu bangun ruang terjadi bila sisi-sisinya direbahkan sehingga terletak sebidang dengan alas bangun tersebut. Mari kita lihat pada gambar bahwa jaring-jaring tabung terdiri dari 1 buah persegi panjang dan 2 buah lingkaran yang apabila jika direbahkan maka akan sebidang dengan alas dari bangun ruang tersebut.
Selanjutnya, rumus bangun ruas tabung. Pada tabung terdapat rumus bangun ruas, yaitu volume dan luas dari tabung itu sendiri. Volume yaitu V dikali R pangkat 2 dikali T. Satu tentang permukaan, yang mana 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi, atau 2 VR pangkat 2 ditambah Pi dikali D dikali T, yang mana dari volume tabung itu sendiri yaitu 2 PR R ditambah T. Sebelumnya, keterangan dari V yaitu 22/7 atau 3,14, sedangkan dari D itu diameter dan R itu radius atau jaring-jaring lingkaran, dan T itu sendiri yaitu tinggi tabung. Rumus luas tabung. Rumus luas alas dan tutup yaitu PR pangkat 2, sedangkan rumus luas selimut 2 PR kali T. Luas permukaan tabung sama dengan 2 dikali luas alas ditambah luas selimut tabung. Luas permukaan tabung sama dengan 2 dikali V dikali R pangkat 2 ditambah 2 dikali Pi dikali R dikali T, yang mana artinya 2 dikali Pi dikali R tambah T. Luas selimut tabung sama dengan keliling alas dikali tinggi tabung, sama dengan 2 Pi R dikali tinggi tabung, yang mana artinya 2 Pi R dikali T. Luas permukaan tabung sama dengan luas lingkaran ditambah selimut tabung ditambah luas lingkaran tutup, yaitu Pi R pangkat 2 ditambah Pi RT ditambah R pangkat 2, atau 2 Pi R pangkat 2 ditambah 2 Pi RT, maka luas permukaan tabung yaitu 2 Pi R dikali R ditambah T. Selanjutnya yaitu penerapan tabung dalam kehidupan sehari-hari. Sepertinya sudah tidak asing yang sering kita lihat bentuk tabung dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada gelas, ada ember, ada kaleng cat, ada gas LPG, ada kemasan botol, ada pralon, ada kemasan makanan ataupun minuman, ada beduk, ada toples, ada drum atau tangki, ada tempat pensil. Sepertinya lebih banyak lagi penerapan tabung dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan memberikan contoh soal dan pembahasannya. Soalnya yaitu suatu tabung mempunyai diameter 14 cm serta tinggi 10 cm, maka hitunglah yang pertama keliling alas tabung, yang kedua luas permukaan tabung, dan yang ketiga volume. Nah, mari sama-sama kita selesaikan dari soal tersebut. Untuk mencari yang pertama, yaitu keliling alas tabung, maka diketahui sebuah tabung mempunyai diameter 14 cm, maka jari-jarinya yaitu 7 cm, karena jari-jari adalah setengah dari diameter. Pembahasannya kita masukkan rumus dari keliling alas tabung, yaitu Pi dikali D. Pi-nya kita masukkan 22/7 dan D-nya kita masukkan 14 dan dikalikan 22/7 dikali 14, hasilnya adalah 44 meter. Yang kedua, kita selesaikan tentang luas permukaan tabung. Untuk menghitung luas permukaan tabung, maka dibutuhkan luas alas serta luas selimut. Jadi sama-sama kita cari terlebih dahulu tentang luas alas dan luas selimut. Luas alas yaitu dengan rumus Pi dikali R kuadrat. Kita masukkan Pi-nya yaitu 22/7, R kuadratnya itu 72, maka hasilnya adalah 154 cm persegi.
Dan luas selimut sendiri yaitu keliling dikali tinggi. Kelilingnya adalah 44 dan tingginya adalah 10. 44 dikali 10 hasilnya adalah 440 cm persegi. Sehingga luas permukaan tabung 2 dikali luas alas ditambah luas selimut sama dengan 2 dikali 154 ditambah 440 yaitu 308 ditambah 440 yang hasilnya adalah 748 cm persegi. Dari soal tersebut, terakhir mari sama-sama kita bahas tentang volume tabung. Volume tabung memiliki rumus yaitu luas alas dikali tinggi, di mana luas alasnya adalah 154 dikalikan dengan tingginya yaitu 10, maka hasilnya adalah 1540 cm kubik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.